Hai semuanya, balik lagi bareng aku. Di sini aku mau bacain cerpen lagi nih. Jangan lupa untuk like video ini sebagai uang parkirnya. Dan subscribe untuk yang belum subscribe. Terus jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, untuk kalian yang punya teman-teman penulis atau teman-teman yang punya cerpen bagus yang pengen aku bacain, atau juga kalian sendiri nih punya cerpen yang bagus buat dibacain sama aku, kalian bisa tulis linknya di kolom komentar ya. Oke deh, langsung aja kita bacain cerpen yang berikutnya. Judulnya Sosok Ayah yang Kuingat, karya Risti Aprianita. Hai, saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Sejak kecil, saya tinggal bersama ibu, kakak, adik, kakek, dan nenek saya. Sejak kecil, hubungan rumah tangga ayah dan ibu sudah kurang baik. Bahkan, pada saat saya baru duduk di kelas 1 SD, saya pernah melihat ibu dan ayah saya bertengkar hebat di depan mata saya. Hal itu jujur tidak bisa saya lupakan. Bahkan selalu teringat dan menjadi trauma di dalam hidup saya. Saya yang saat itu masih kecil, masih butuh kasih sayang, perhatian dari ayah dan ibu, justru harus menyaksikan pertengkaran yang seharusnya tidak dilihat oleh anak seusiaku. Tidak hanya itu, bisa dibilang waktuku hanya sebentar dengan ayahku. Sejak duduk di bangku SD, aku tidak punya waktu banyak dengan ayahku. Karena pada saat itu, ayahku jarang pulang ke rumah. Pernah beberapa saat, ayahku ada di rumah. Tapi kasih sayangnya tidak pernah kudapatkan. Ayah saat pagi berangkat kerja, pulang kerja langsung makan, sholat, main HP, dan tidur. Bisa dibilang tidak ada waktu sedikit yang diluangkan untuk bermain denganku. Paling ayahku memanggilku pada saat beliau ingin menyuruh aku untuk membelikan rokok di warung. Selain itu, aku tidak pernah merasakan dipeluk dan cium pun tidak pernah. Padahal di usiaku yang masih kecil, aku sangat membutuhkan sosok ayah sebagai pelindung di dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, ayah benar-benar jarang pulang ke rumah. Kadang pulang cuma 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan bisa sampai setahun sekali. Masa kecilku kuhabisan dengan penuh air mata dan kerinduan. Rindu akan kasih sayang dari seorang ayah. Melihat teman-teman seusiaku yang diantar ke sekolah oleh ayahnya, bermain dengan ayahnya, foto bareng, makan bareng, sholat bareng, jalan-jalan bareng, dan bisa deket banget sama ayahnya. Jujur melihat hal itu membuat hati kecilku merasa iri. Ada beberapa momen indah yang sudah kulewati tanpa adanya sosok ayah di dalam hidupku. Mulai dari momen ulang tahunku, ayahku tidak pernah ada saat momen ulang tahunku. Bahkan mengucapkan ulang tahun kepadaku, tidak. Mungkin bisa dibilang beliau tidak mengingat hari lahirku. Selain itu, momen-momen seperti lebaran kurayakan tanpa adanya sosok ayah di hidupku. Teman-temanku selalu bertanya, "Ayah kamu kemana? Kok tidak ada? Padahal ini kan lebaran. Masa iya ayah kamu kerja lama? Pas lebaran tidak pulang ke rumah?" Pertanyaan dari teman-temanku yang selalu membuat hatiku teriris-iris. Karena banyak momen yang kulalui pada saat itu tanpa ada ayah di sampingku, termasuk momen saat lebaran. Walau begitu,
Aku tetap bersyukur karena aku memiliki keluarga yang sangat menyayangiku dengan setulus hati. Bahkan pada saat itu ada kakekku yang menggantikan sosok figur ayah dalam hidupku. Kakekku yang mengantar jemputku ke sekolah, nyuapin aku makan, main bareng aku, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, bahkan semua kebutuhanku dicukupi oleh kakekku. Bagiku, kakekku adalah sosok yang luar biasa. Sejak ayahku tidak pernah pulang lagi ke rumah, kakekku telah banyak memberikan kasih sayang dan perlindungan untukku. Bahkan sampai aku SMP, SMA hingga kuliah. Singkat cerita, saat aku mau memasuki bangku kuliah, tepatnya pada saat lapor diri ke kampus, kakek dan mamakulah yang mengantarku ke kampus. Bayangkan saja, yang lain pada diantar oleh ayah dan ibu, aku sendiri diantar oleh ibu dan kakekku. Bahkan pada saat sesi wawancara, kakekku yang paling banyak menjawab pertanyaannya. Berkat kakekku, aku bisa dapat beasiswa di kampus. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah usia di hidupku, kakekku meminta aku untuk segera menikah. Kakekku bilang, kakek pengen banget melihat kamu jadi pengantin sebelum kakek meninggal dunia. Mendengar perkataannya, aku pun sangat sedih. Karena aku juga pengen bisa bikin kakek bahagia. Tapi pada saat itu, calonku belum siap untuk menikahi aku. Karena tabungan untuk menikah belum mencukupi. Setiap hari, aku selalu ditanya soal tentang kapan menikah oleh kakekku. Akhirnya, pada saat tahun 2019, aku menjawab pertanyaan itu. Aku bilang kalau aku akan menikah tahun depan. Tahun 2020. Dan kakekku bilang, apa aku bisa ya nyaksiin pernikahan itu? Dari perkataan kakek, seolah-olah kakek tidak bisa hadir di acara pernikahanku nanti. Akhirnya, pada bulan September 2019, kakek menghembuskan napas terakhirnya. Kakek pergi meninggalkanku untuk selamanya. Hancur sudah semua impianku. Sakit rasanya. Sesak rasanya. Kehilangan sosok kakek yang selama ini bisa menjadi sosok ayah di dalam hidupku. Apa jadinya aku nanti? Jujur aku belum siap. Belum siap menerima kenyataan ini. Nanti, di setiap aku butuh kasih sayang dari seorang ayahku, aku harus bagaimana? Aku harus lari kemana? Selama ini aku hanya merasakan sosok seorang ayah, hanya dari kakek. Meskipun aku sudah dewasa, tapi aku masih menjadi putri kecil yang merindukan sosok ayah di dalam hidupnya. Aku berusaha melewati waktu terberat itu dengan tegar dan keikhlasan. Mungkin ini menjadi patah hati kedua kalinya dalam hidupku. Patah hati pertama, karena ayah pergi entah kemana. Tidak pulang ke rumah, sehingga membuatku kehilangan kasih sayang langsung dari ayahku. Patah hati keduaku, aku kehilangan kakek yang sudah menjadi figur ayah di dalam hidupku untuk selama-lamanya. Meskipun begitu, aku berusaha terus untuk bangkit dan lebih semangat lagi dalam menjalani hidupku. Setelah aku melewati beberapa hal terberat di dalam hidupku, tibalah pada saat aku akan dipersunting oleh calon pendamping hidupku. Karena aku anak perempuan, pasti akan membutuhkan ayahku untuk menjadi wali nikah di acara pernikahanku nanti. Dan biar bagaimanapun, ayahku harus tahu kalau aku akan dipersunting oleh calon pendamping hidupku. Aku pun mulai mencari tahu keberadaan ayahku. Aku bertanya kepada bos lama ayahku. Katanya, ayahku sudah pensiun kerja dan memilih untuk menghabiskan usia tuanya di kampung halaman. Karena aku tidak tahu alamat lengkap kampung halaman ayahku,
akhirnya aku berinisiatif mencari tahu nomor handphone ayahku dari anak-anak ayahku yang di kampung halaman. Jadi, ayahku juga punya istri lain selain mamaku dan anak-anak lain selain diriku di kampung halaman. Aku pun berinisiatif mencari nomor ponsel ayahku ke media sosial Facebook dari anak-anak dari ayahku yang di kampung. Alhamdulillah, atas izin Allah, dalam waktu singkat aku mendapatkan nomor ponsel ayahku. Dan aku langsung menghubungi ayahku melalui telepon. Aku pun menceritakan bahwasannya sebentar lagi aku akan dipersunting oleh calon pendamping hidupku. Subjudul berikutnya. Tetap mencintai ayah apa adanya. Dalam waktu dekat, aku dan dia akan melaksanakan prosesi lamaran. Saat ditelepon, ayahku bahagia mendengar kabar itu. Namun sayangnya ayahku tidak bisa hadir di acara lamaranku nanti karena kondisi kesehatannya kurang baik. Tapi ayahku berjanji akan datang dan menjadi wali di acara pernikahanku nanti. Selain itu, ayahku bertanya-tanya dengan detail tentang siapa calonku, asal-usulnya dari mana, pokoknya nanya sampai ke akar-akarnya. Dari sini aku bisa menilai bahwa ayah begitu menyayangiku sampai ayah bertanya detail soal calonku ini. Selanjutnya tibalah saat momen yang ditunggu-tunggu, momen sakral di dalam hidupku, momen sekali dalam seumur hidupku, yaitu hari pernikahanku. Dan alhamdulillah, ayahku beneran hadir. Masya Allah, aku tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu aku sangat bahagia. Bahkan ayahku langsung yang menikahkanku dengan calon pendamping hidupku. Seketika momen kekecewaan, kesedihan tentang ayahku yang pernah terjadi hilang begitu saja. Seakan-akan semua terbayarkan dengan hadirnya ayah di acara pernikahanku, dan saat itu juga aku resmi mempunyai suami. Walaupun kakekku tidak ada, aku yakin kakekku bisa melihat acara pernikahanku dari sana. Pasti kakekku sedang tersenyum lebar di sana. Waktuku memang sedikit bersama ayahku, tapi Allah hadirkan sosok kakek di hidupku sebagai sosok ayah di dalam hidupku. Saat aku kehilangan kakekku, untuk selamanya, ayahku hadir di acara pernikahanku sebagai pengobat kesedihanku karena telah kehilangan kakekku. Ayahku telah berhasil menikahkanku dengan suamiku. Tugas dari ayahku kini sudah selesai. Sekarang Allah hadirkan sosok suamiku yang akan menjadi sosok pendamping hidup sekaligus sosok ayah dari anak-anakku nanti. Kisahku tentang ayahku belum berakhir. Baru akan dimulai lagi dengan lembaran yang baru bersama suamiku yang kelak akan menjadi sosok ayah untuk anak-anakku nanti. Dan sebenarnya, cerita kisahku dengan ayah dan kakekku sangat panjang sekali. Mungkin jika diceritakan, semuanya bisa jadi seperti novel. Sebelum aku mengakhiri, aku ingin memetik hal-hal positif yang bisa diambil hikmahnya, yaitu sebagai berikut. Bahwa yang pertama, tidak ada seorang anak yang membenci ayahnya, sekalipun di masa lalu ia telah dibuat kecewa olehnya. Yang kedua, setiap anak bukan hanya membutuhkan figur ibunya saja, tapi setiap anak membutuhkan figur ayah dan ibunya. Yang ketiga, percayalah, bagaimanapun sikap ayahmu, tidak ada seorang ayah yang tidak sayang anaknya. Semua ayah itu sayang kepada anaknya. Bahkan setiap ayah tidak ingin anaknya jatuh ke laki-laki yang tidak baik. Yang keempat, setiap anak memiliki nasib yang berbeda. Setiap anak memiliki titik rendah yang berbeda. Jadi jangan bandingkan nasibmu dengan nasib orang lain. Yang kelima, setiap kita kehilangan, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih lagi. Yang keenam, sosok ayah itu bukan cuma ayahmu saja, tapi kakekmu,
suamimu, dan orang-orang yang bisa berperan sebagai sosok ayah di dalam hidupmu. Untuk semua ayah yang ada di dunia ini, semoga selalu sehat dan panjang umur. Ingat, tidak ada ayah yang tidak sayang dengan anaknya. Bagaimanapun sikap atau kondisi ayahmu, seburuk-buruknya ayahmu, beliau akan tetap ayahmu. Darah dagingnya mengalir di tubuhmu. Jadi hormatilah ayahmu, sayangi ayahmu, cintai ayahmu. Tanpa ayahmu, kamu tidak akan ada di dunia ini. Untuk yang masih memiliki ayah, maka jangan sia-siakan waktumu dengan ayahmu. Untuk yang ayahnya sudah meninggal atau ayahnya pergi meninggalkanmu tanpa kabar, jangan berkecil hati ya. Mentari akan terus bersinar. Raihlah sinar mentari itu, berdamailah dengan keadaan. Insya Allah sering berjalannya waktu, kamu akan terbiasa dan kamu akan bahagia dengan caramu sendiri.